Oke, bismillahirrahmanirrahim. Dibuka ayat berapa? Kemarin sampai ayat 48, sekarang sampai ayat 49. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wudi'al kitabu, wa wudi'a dan diletakkan al-kitabu kitab, fataro dan melihat al-mujrimuna orang-orang yang berdosa, mimma dari apa, fihi di dalamnya. Di dalam apa ini? Ayo perhatikan, jangan ada salah paham. Fihi di dalamnya. Wa yaquluna dan mereka mengatakan, ya wailatana, wah celaka kami, ma apa lihada ini alkitab kitab la tidak yuwadir meninggalkan saghiratan yang kecil wala kabiratan dan yang besar, illa melainkan ahsaha menghitungnya. Siapa yang menghitung? Kitabnya. Wa wajadu dan mereka mendapati ma itu apa? Amilu yang mereka kerjakan hadirotan, hadir atau ada. Wala yadlimu dan tidak menzalimi rabbuka Tuhanmu ahada seseorang. Sekarang saya bahasa Arabnya, sampai bahasa Indonesianya. Tirukan dulu. Semuanya menirukan. Wa wudi'ah dan diletakkan. Kurang kompak. Wa wudi'ah dan diletakkan. Yang perempuan belum bunyi. Wa wudi'ah dan diletakkan. Alkitabu kitab, fataro dan kamu melihat, al-mujrimuna orang-orang berdosa, musfikina takut, mimma dari apa, mimma dari apa, fihi di dalamnya, wa yaquluna dan mereka mengatakan, ya wailatana, celaka kami, ma li hadzal kitab, apa kitab ini? Asaranku apa-apaan ini? Kok ngene? La yuwadiru, tidak meninggalkan, saghiratan yang kecil, wala kabiratan dan yang besar, illa ahsaha melainkan semuanya dihitung. Wa wajadu, ayo sing banter, wa wajadu dan mereka menemukan ma amilu apa yang mereka kerjakan, hadiron ada, wala yazlimu, tirukan, wala yazlimu dan tidak menzalimi, rabbuka Tuhanmu seseorang, ahada
Oh, kebalik ya, sekali-kali kebalik orang apa. Kita baca tafsirnya. Wa wudihal kitabah, terjemahnya dulu. Dan diletakkan kitab. Jadi ini perumpamaan ya, orang yang menerima kitab amal perbuatan pada hari kiamat. Diletakkan kitab. Coba jawab. Jadi ini wawudil kitabah bercerita tentang orang-orang pada hari kiamat yang mendapatkan buku amal. Yang besar ataupun yang kecil sama-sama ada catatannya. Saya baca tafsirnya, terjemahannya. Wawudil kitabah maksudnya buku catatan amal perbuatan yang di dalamnya tercatat semua amal baik, baik yang besar ataupun yang kecil. Tidak ada amal sekecil apapun yang terlewatkan, terlebih amal yang besar. Siapa yang bertugas mencatat ini semua? Alat apa yang digunakan? Hah? Coba, sing banter, yang nggak bersuara, ayo, nggak ada suaranya dulu. Sing bersuara, ayo sing jawab. Alat apa yang digunakan? Ya betul, pena. Ada di surat apa itu? Ya betul sekali, al-qalam. Wes pinter kabeh. Wes pinter kabeh, wes mulai kabeh ya. Yo lanjut. Al-qalam itu makhluk kedua yang diciptakan setelah nulis. Tugasnya kolam itu mencatat semua kejadian dari awal sampai akhir dan tidak pernah berhenti. Itu alat yang digunakan. Ya maksud pada dasarnya semua ya Allah. Oke, saya lanjutkan. Fataral mujrimina musfikina mimma fi. Lalu kamu akan melihat orang-orang yang ketakutan terhadap isinya. Jadi takut terhadap amal-amal perbuatan yang buruk. Semuanya tertulis soalnya. Wa yaquluna ya wailatana. Dan mereka berkata, aduh apes tenang. Artinya betapa kecewanya, semuanya merasa sia-sia di dunia. Malihadal kitabi, kitab apa ini? Kok lengkap? Illa ansoha, semuanya tertulis. Ini ada cerita. Jadi setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, selesai perang dari perang Hunain, beliau istirahat di sebuah tempat yang kosong. Kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, coba kumpulkan semua kayu-kayu. Akhirnya para sahabat datang dari ujung timur bawa kayu, sahabat datang dari barat bawa kayu, akhirnya kayunya banyak sekali. Akhirnya kayunya banyak. Kemudian Rasulullah jauh, sampai nggak adalah tumpuan kayu ini. Betul-betul. Wes turun. Dosamu akan dikumpulkan sama seperti kayu-kayu ini.
Jadi baik besar ataupun kecil semuanya akan dikumpulkan. Itu. Wa wajadu ma'amilu hadira, yaitu baik berupa kebaikan maupun keburukan. Jadi sama dengan di Ali Imran, yauma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara. Pada hari itu setiap orang mendapatkan segala kebaikan yang dilakukannya. Kemudian itu nyambung dengan surat Al-Qiyamah. Yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhar. Pada hari itu diberitakan kepada manusia apa yang dikerjakan dan apa yang dilalaikannya. Yauma, ini ayat At-Tariq. Imam Ahmad ini mengatakan Nabi Muhammad SAW bersabda, likulli wadilin liwa'un yaumal qiyamati yu'rafu bih. Setiap orang yang berkhianat mempunyai panjinya tersendiri. Artinya ada tandanya tersendiri. Sampean gak mikir kira-kira Nabi Muhammad bingung gak mencari umatnya nanti? Kira-kira sampean pada waktu hari kiamat masuk umatnya Nabi Muhammad apa tidak? Apa tandanya? Semua nanti yang sampean aliri dengan aliran wudu itu nanti akan bercahaya. Makanya ada sampean wudu sing tenanan. Ojo asal-asalan. Ya wudu ini separuh-separuh, nanti khawatir masuk ke kereta yang lain. Ada yang kereta orang baik, ada yang kereta orang buruk. Semua kelihatan lewat bekasnya nanti di sana, Pak. Kayak wudu ini tenanan. Kenapa kok wudu disunahkan 3 kali, muka 3 kali? Ini ono sing kari, biar nanti pada waktu di hari kiamat semuanya lengkap. Wala yaslimu rabbuka ahada, dan Tuhanmu tidak menganiaya seorang pun. Dosa katanya Tuhan Maha Penyayang, kok dianiaya? Ada yang tahu kenapa? Tuhan kan Maha Penyayang. Apakah Tuhan saat ini sayang kepada Anda? Coba. Apakah Allah saat ini sayang kepada Anda? Buktinya apa? Bagus, kita masih dihidupkan, pinter. Kalau kita sudah mati, ya wes selesai. Jadi orang tua juga sama, salah sidik-sidik dijarno. Allah juga sama. Manusia punya salah banyak, masih tetap diberi kesempatan oleh Allah. Selama kita masih hidup, berarti masih ada kesempatan untuk bertaubat. Allah berfirman di ayat lainnya, di ayat An-Nisa, surat An-Nisa ayat 40. Innallaha la yazlimu mithqala dzarrah. Allah tidak menganiaya seorang pun meskipun sebesar zarrah. Wa in taku hasanatan, jika ada kebaikan seberat zarrah, yudha'ifha, Allah akan melipat gandakannya. Wa yu'ti min ladunhu ajran azima, dan memberikan pahala yang besar. Jadi kene iki wis dikai surga kabeh, wis dikai kuncine. Tinggal masuk aja.
Cuma aja sampai nyemplungkan neraka dulu, aja sampai naudzubillah min dzalik. Saya lanjutkan di terjemahan tafsirnya. Wa nadahul, dan kami memasang al-mawazina, timbangan al-qista yang tepat, liyaumil kiamat, pada hari kiamat. Fala tadlamu nafsun syai'a, tidak ada yang dirugikan sedikit pun. Wa in kana misqala habbatin, jika amalan hanya sebat biji sawi, min khardalin, sawi biji sawi, ataina biha wa kafa bina hasibin. Jadi kita bersyukur Allah yang menghisab kita semua ya. Kalau yang menghisab kalian semua itu orang tuamu sendiri, Allah sorot, mesti dimurah-murahkan terus. Tapi tetap tergantung orang tuanya ya. Maka kita berdoa, ya Allah, semoga kita semua diadili oleh Allah dengan kasih sayangnya, bukan dengan keadilannya. Paham maksudnya ya? Kalau kita diadili oleh Allah dengan kasih sayangnya, maka salahin masih tetap disepura. Allahumma amin. Kalau diadili seadil-adilnya, maka ada namanya syafaat. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Jabir ibnu Abdullah, lengkapnya itu dari Hamman, dari Yazid itu dari Hamman ibnu Yahya, beliau dari Al-Qasim ibnu Abdul Wahid Al-Makki ya. Kemudian beliau dari Abdullah ibnu Muhammad ibnu Uqail, ia mendengar Jabir ibnu Abdullah mengatakan seperti ini. Telah sampai sebuah hadis kepada saya dari seorang lelaki yang mendengar langsung dari Nabi Muhammad SAW. Maka saya membeli seekor unta yang kendaraan ya, bukan unta yang diternakan, tapi yang kendaraan. Saya mempersiapkan dengan memberinya pelana, lalu saya berangkat dengan mengendarainya selama 1 bulan menuju ke tempat lelaki itu. Nah, ketika sampai di negeri Syam, ternyata dia adalah Abdullah ibnu Unais. Maka saya berkata kepada penjaga pintu, beritahu kepadanya bahwa ada Jabir di pintu. Abdullah Unais bertanya, sampean sapa? Sampean Abdullah napa? Dia menjawab, "B." Maka Ibnu Unais betul sambil menginjak kainnya saking gembiranya ya, saking senangnya. Kemudian dia memeluk saya dan saya memeluk dia. Saya berkata, ada sebuah hadis yang saya dengar bahwa engkau mendengar langsung dari Rasulullah sehubungan dengan masalah kisos. Maka saya khawatir bila engkau meninggal dunia atau saya meninggal dunia sebelum saya mendengar hadis darimu. Hadis apa itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yuhsyarullah azza wa jalla annasa yaumal qiyamah aw qala al ibad urata urlan bahman. Allah menggiring manusia atau hambanya nanti di hari kiamat dalam keadaan telanjang dan tidak sunat, hanya dengan membawa kedua hal. Jadi bodoh ya, sampai lahir nggak pakai baju, pada waktu meninggal di sana juga nggak pakai baju.
hanya membawa dua hal. Dua hal apa itu? Kemudian dia bertanya, apa yang dimaksud dua hal itu? Rasulullah SAW dawuh, laisa ma'ahum sayun summa yunadihim bisautin. Jadi mereka nggak pakai pakaian apapun. Kemudian mereka disuruh oleh suara yang terdengar yang jauh. Suaranya jauh tapi dengar. Akulah raja, akulah pemberi balasan. Tidaklah layak seseorang dari kalangan penghuni neraka masuk neraka sedangkan ia mempunyai hak atas seorang dari kalangan ahli surga. Sebelum aku lunaskan hak itu darinya untuk penghuni neraka itu. Dan tidaklah layak bagi seorang kalangan penghuni surga masuk surga sedangkan dia punya hak atas seseorang dari kalangan penghuni neraka sebelum aku lunaskan hak itu darinya buat si penghuni surga itu. Sehingga dalam masalah tamparan. Kemudian para sahabat bertanya, mana mungkin sedangkan kita menghadap kepada Allah hanya dalam keadaan telanjang, tidak bersunat, hanya dengan membawa kedua hal. Kok iso? Jawabannya Nabi Muhammad bil hasanati was sayyiat. Yang dibawa adalah amal kebaikan dan amal keburukan. Innal jamaah latak tasu minal kornai yaumal qiyamah. Hewan yang tidak bertanduk apa? Hewan yang tidak bertanduk contohnya apa? Ayam. Apa lagi? Gajah. Hewan yang tidak bertanduk benar-benar dapat membalas hewan yang bertanduk kelak di kiamat. Jadi rusa kalau menyeruduk hewan lain nanti juga akan diseruduk balik di sana. Hewan saja bisa balas, apalagi manusia. Jadi sampean kalau ngerasani temannya, balasannya apa? Kebaikan pahala sholatmu akan diberikan kepada yang dirasani tadi. Kalau kebaikannya sudah habis, kejelekannya orang yang dirasani akan diberikan kepada yang dirasani tadi. Kejelekan orang yang dirasani diberikan kepada sampean. Maka kalau mau ngerasani siapa seharusnya? Nek sampean kate ngerasani wong tuane sampean dhewe ora apa-apa. Kenapa? Kan ikhlas, kebaikan saya sendiri tak kasihkan kepada orang tua saya, enggak apa-apa. Kalau orang lain jangan, eman-eman, orang kenal, ya, enggak kenal, enggak. Tak kenal maka ta'aruf, tak kenal maka ta'aruf kenalan ya. Kalau orang jauh jangan dirasani eman-eman. Orang kenal masuk kita kasih pahala ke orang itu. Eman-eman. Kalau mau ngerasani orang tuanya saja. Oke, lanjut kita ayat berikutnya. Ayat 50. Ayo kita baca bareng-bareng ayat 50. 1 2 3. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ bi'sa lil-zalimina badala. Detailnya kita lanjutkan minggu depan.
wallahu a'lam bishawab. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa allimna